Oke, selamat bertemu lagi dalam pertemuan terakhir statistika. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SPSS menginput hasil dari kuesioner ke dalam SPSS. Nah, jadi kalau kita buka SPSS pertama kali, maka kita akan mendapati halaman seperti ini. Di sini ada variable view dengan data view di sebelah kiri bawah ini. Nah, Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menginput hasil kuesioner ke dalam SPSS untuk selanjutnya diolah. Nah, anggaplah hari ini kita memiliki judul penelitian yaitu bagaimana analisis hasil ujian mahasiswa. Nah, kemudian dari judul penelitian kita hasil analisis hasil ujian mahasiswa, maka kita mendapati beberapa pertanyaan kuesioner. Nah, di sini ada 7 pertanyaan kuesioner. Yang pertama adalah jenis perkuliahan yang Anda ikuti, apakah kelas pagi atau kelas malam. Jadi kita anggap saja bahwa perkuliahan itu ada kelas pagi dan ada yang kelas malam. Nah, karena ini contoh ya. Kemudian, berapa nilai ujian pertama Anda? Selanjutnya, berapa nilai ujian kedua Anda? Kemudian, responden kita minta untuk memprediksi kira-kira nilai akhir Anda berapa? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, kemudian jenis kelamin, gender, laki-laki atau perempuan. Kemudian selanjutnya, bagaimana kecemasan saat Anda mengikuti ujian? Apakah sangat cemas, lumayan cemas, sedikit cemas, atau tidak cemas? Kemudian yang terakhir adalah kualitas pengajar yang Anda dapatkan, apakah sempurna, baik, cukup, kurang, atau buruk. Nah, yang masalah di sini adalah karena pertanyaan kuesioner kita ada yang pilihannya 2, ada yang tidak memiliki pilihan, ada yang pilihannya 5, ada yang 4. Nah, bagaimana pertanyaan ini kita akan masukkan ke dalam kuesioner, ke dalam SPSS. Nah, caranya kita buka SPSS. Kemudian kita akan input ke dalam nih. Nah, yang pertama jenis perkuliahan yang Anda ikuti. Nah, di sini saya sudah buat, ini filenya saya akan bagikan nanti. Nah, untuk pertanyaan pertama, kita isi seperti ini. Di name kita isi kelas. Kemudian type-nya numerik, width-nya 8, desimalnya 0. Labelnya bisa kita isi label kelas. Kalau name di sini tidak boleh menggunakan spasi ya, tapi kalau kelas kita bisa menggunakan spasi. Kemudian values-nya seperti ini ya. Values kita isi seperti ini. Klik tanda titik 3 di samping kanan values di bawah. Kemudian di sini pilih 1, kemudian di sini pilih pagi, baru klik add. Kemudian 2 malam. Nah, seperti ini. Add, lalu klik OK. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Selanjutnya di measure di sini, kita pilih nominal. Di sini kita pilih nominal. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, berapa nilai ujian Anda? Maka kita bisa isi di sini ujian 1. Terserah kalian isi nanti seperti apa di sini ya, tapi yang jelas tidak boleh menggunakan spasi. Ini tipenya numerik. Kemudian labelnya kita bisa isi ujian pertama. Values-nya kita non saja. Selanjutnya di measure kita pilih scale seperti ini.
Saya lanjutkan untuk ujian kedua sama dengan ujian yang pertama tadi ya. Di label sini ujian 2. Kita pilih scale juga. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya prediksi nilai numerik. Ini kita nolkan saja, ini angka di belakang koma ya. 2 angka di belakang koma. Oke, prediksi nilai untuk label. Kemudian kita pilih values di sini sama dengan yang pagi tadi, cuma pilihannya ada 4 ya, ada 5. Oke, 1 nilai A, 2 nilai B, 3 nilai C, 4 nilai D, 5 nilai E. Lalu kita klik add, oke. Dan kita masuk ke measure ordinal. Nah, dari mana kita menentukan, bagaimana cara kita menentukan measure apakah nominal, scale, dan ordinal? Nah, ingat kembali pertemuan kita yang sebelumnya ya, materinya juga saya sudah bagikan. Seperti apa data yang dimaksud dengan data nominal, data scale, dan data ordinal. Nah, itu sudah lengkap sekali ya. Di pertemuan berapa ya, pengenalan data itu. Materinya saya sudah bagikan kemarin di pertemuan awal-awal itu. Oke, sekarang kita masuk ke jenis kelamin. Gender. Numerik di sini 0. Gender. Nah, untuk gender values-nya ada 2. 1 laki-laki, kemudian 2 perempuan. Lalu oke. Nah, untuk measure nominal. Ya, selanjutnya kecemasan. Sini 0. Tingkat kecemasan. Nah, tingkat kecemasan values-nya ada 4 ya. 1 sangat cemas, 2 lumayan cemas, 3 cukup cemas, dan 4 tidak cemas. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke measure ordinal. Oke, yang terakhir kualitas pengajar. 0 kualitas pengajar. Nah, ini ada pilihannya 5 ya. Jadi sama saja cara masukkan. Sempurna, baik, cukup, kurang, buruk. Lalu klik oke. Kemudian di sini hasilnya measure-nya adalah nominal. Nah, setelah kita membuat variabel view seperti ini, maka kita memasukkan hasil kuesioner. Nah, anggaplah di sebelah kanan ini adalah hasil kuesioner ya. Anggaplah ini adalah hasil kuesioner. Nah, kita masukkan hasil kuesioner di dalam data view seperti ini. Nah, oke, perhatikan kolom di data view ini menampilkan semua variabel yang kita input sebelumnya. Jadi ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita inputkan nilainya di sini. Mulai dari kelas 1, kemudian ujian 1, 8, 25, 100, 14, 10, 93, 94, 90, 78, 20. Oke, kemudian ujian 2,
323 100 71 75 84 93 89 80 84. Oke, kemudian prediksi nilai. Nah, untuk prediksi nilai tadi kan kita sudah melihat kalau satu pilihannya apa ya di variable view di sini. Jadi untuk prediksi nilai kita lihat kembali di sini. Kalau 1A, 2B dan seterusnya. Lalu kita dapati hasilnya 1A di sini ya, 1, tapi kita masukkan yang angka bukan yang nilainya langsung. Prediksinya 1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 2, 3. Oke, sama dengan gender ya, 1 laki-laki, 2 perempuan, tapi yang kita masukkan adalah angka 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2. Ya, tingkat kecemasan selanjutnya 4, 1, 2, 2, 1. Dan yang terakhir kualitas pengajar. Oke. Nah, setelah kita selesai menginput seperti ini, nah kita akan mulai mengolah data yang kita input. Nah, kalian lihat ini ada tombol 1A di atas ini. Saya klik. Kalau kita klik ini, maka dia akan menampilkan pilihannya yang tadinya angka kita masukkan, dia sekarang memasukkan hasil dari angka tersebut, menunjukkan seperti ini. Tingkat kecemasan menunjukkan, yang 4 ini menunjukkan tidak cemas. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau hasilnya tidak seperti ini, berarti kamu ada kesalahan di penginputan variabel di sini. Nah, jadi kembali melihat values-nya. Nah, setelah selesai seperti ini, maka kita bisa mengolah data ini ya. Cara mengolah data SPSS saya sudah jelaskan juga sebelumnya, tapi saya akan kasih contoh di sini. Misalkan kita ingin melihat korelasi ya, berarti kita memilih analisis, korelasi, bivariate. Nah, lalu kita pindahkan ini ke kanan, atau kita pindahkan yang mana yang kita mau analisis. Saya pindahkan saya dulu semua ke kanan, variable, kemudian centang ini person, bisa juga dicentang ini. Untuk terserah kita mau menganalisis apa ya. Oke, continue, kemudian klik OK. Maka tampilannya seperti ini. Nah, sekarang silahkan kalian analisis. Nah, respondennya, ini kan respondennya 10, berarti kamu lihat di tabel person apakah ini korelasinya valid atau tidak dengan melihat hasilnya ini ya, hasil yang ditampilkan. Nah, jadi bagaimana kamu menganalisis tabel ini? Nah, untuk hasil analisis ini kita bisa simpan ya. Kita bisa simpan, save, hasil analisis, contoh. Nah, kita klik save. Nah, kita juga bisa screenshot ini untuk ditampilkan dan dijelaskan di tugas finalnya nanti ya. Misalkan saya membuka Microsoft Word, saya klik print screen di keyboard, lalu saya pilih seperti ini, lalu tampilkan di Microsoft Word seperti ini. Nah, misalkan saya ingin membuat analisis yang lain, ini saya bisa minimize saja dulu. Misalkan kita ingin melihat mean, median, dan seterusnya ya, modus. Maka kita pilih analisis, deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Nah, misalkan saya pilih saja semua ini ya. Nah, kalian bisa pilih satu-satu ya. Kemudian pilih option, mean. Nah, dicentang saja mana yang mau ditampilkan. Nah, seperti kalau saya ingin menampilkan mean, summary, jumlah, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, variance, range-nya, misalkan seperti ini, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, kalau muncul seperti ini, tabel deskriptif statistik yang barusan kita buat, silakan kita analisis berdasarkan apa yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, jadi
dari analisis ini kita bisa melihat bahwa range di ujian pertama dengan ujian kedua, ujian pertama range-nya itu lebih besar. Nah, kalau range-nya besar, hasil analisis kalian adalah seperti apa. Nah, range kan kita sudah pelajari. Nah, sekarang kamu bisa melihat apa baik buruknya kalau range-nya besar. Nah, seperti itu ya. Nah, sebagai tugas finalnya kalian adalah cari temukan judul penelitian, terserah kalian, temukan judul penelitian, lalu dari judul penelitian itu kalian buat, atau saya catat ya. Saya hapus dulu ini. Nah, jadi tugas finalnya, yang pertama temukan judul penelitian. Nggak usah yang susah-susah ya, yang bisa kalian selesaikan dengan teman-teman di kelas. Maksud saya nanti respondennya adalah teman dari kelas, dan respondennya itu minimal dan maksimal 10 orang. Nah, kemudian buat kuesioner, pertanyaan kuesioner untuk judul penelitian Anda. Nah, selanjutnya jalankan kuesionernya kepada minimal dan maksimal 10 teman di kelas. Oke, selanjutnya olah data kuesioner di SPSS. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Seperti yang baru saja kita pelajari ya. Nah, jadi nanti tugas final Anda seperti ini. Jawabannya seperti ini. Nama, misalkan Anton, NIM-nya seperti ini. Kemudian hasil, hasil ya? Jawab tugas final. Yang pertama kamu tulis judul penelitian, kemudian yang kedua pertanyaan kuesionernya, kemudian yang ketiga yang ketiga hasil analisis ya. Nah, untuk hasil analisis kamu bisa mengambil jawaban seperti ini. Misalkan kamu ingin menganalisis standar deviasi seperti ini ya, klik kanan copy, lalu kamu paste di sini. Nah, seperti ini. Atau bisa juga kamu screenshot ya. Saya tekan print screen di keyboard, kemudian saya pilih ini karena saya menggunakan Windows 11 ya. Kalau Windows 10 bisa juga ya. Nah, setelah tampil seperti ini, maka kamu tulis dari hasil analisis dari tabel deskriptif statistik adalah titik 2, range di ujian pertama lebih besar dari range ujian kedua, dan seterusnya. Apa saja yang bisa kamu analisis dari tabel ini, kamu tulis di sini. Nah, jadi yang saya akan nilai adalah bagaimana judul penelitian kamu, kemudian bagaimana pertanyaan kuesionernya, apakah judul penelitian dengan pertanyaan kuesioner memiliki relasi yang baik. Kemudian yang saya akan menilai juga adalah hasil analisis. Nah, jadi judul penelitian dengan pertanyaan kuesioner itu saya ambil sebagai nilai MIT-nya, dan hasil dari analisis ini saya ambil sebagai nilai finalnya. Nah, jika ada pertanyaan, silakan bertanya di grup WhatsApp yang kita sudah sediakan sebelumnya ya. Kalau masih ada yang kurang jelas di sini, maka silakan bertanya di grup WhatsApp. Oke. Nah, jadi untuk SPSS-nya juga, ini kita harus simpan ya. Klik tombol simpan sini, tombol save, kemudian data kuesioner seperti ini. Contoh ya, saya tulis contoh, kemudian klik save di sini, tombol save. Nah, kalau datanya ini sudah di save, maka tombol save ini akan menjadi disable. Nah, ini jadi warna hitam putih ya. Tapi kalau masih berwarna seperti ini, maka artinya kita belum menyimpan ya. Jadi bisa kita simpan lagi. Dengan cara ini juga bisa.
file, kemudian save di sini. Nah, ini juga sudah disable karena kita sudah menyimpan filenya. Oke. Nah, saya rasa cukup jelas ya. Ini sudah mewakili semua jenis pertanyaan Anda ya. Jadi Anda bebas membuat pertanyaan kuesioner karena ini sudah mewakili semua contoh pertanyaan kuesioner yang ini ya, pilihan-pilihannya. Jadi begini, kamu harus membuat laporan sebanyak mungkin ya, karena kita bisa, walaupun semua ini laporan-laporan saya belum jelaskan, tetapi kan tutorialnya banyak sekali bertebaran di internet ya. Misalkan kamu ingin membuat grafik, nah silakan kamu membuat grafik dari tampilan ini ya. Jadi kamu bisa mencari contoh grafik seperti ini, atau kamu bisa search di Google ya, seperti ini ya. Oke. Cara membuat laporan di SPSS. Nah, ini banyak sekali tutorialnya ya. Nah, kamu buat laporan di SPSS, lalu kamu analisis laporan tersebut. Nah, itulah tugas final kalian. Kemudian untuk judul penelitian dan kuesioner saya akan nilai untuk nilai MIT-nya. Oke, selamat mengerjakan tugas final.